Emiten-emiten kapitalisasi raksasa masih menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham DSSA menjadi beban utama IHSG, ditutup melemah 4,07% di level Rp105.125 per saham, bebani IHSG 19,57 indeks poin. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 8.500-an jelang libur panjang perayaan Natal tahun 2025. IHSG terbebani pelemahan saham Big Caps, diantaranya lah saham DSSA dan juga saham BBCA yang menjadi pemberat utama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,71% di level 8.584,782 di akhir perdagangan Selasa. IHSG berbalik arah melemah usai bergerak di zona hijau dengan menyentuh level intraday tertinggi di Selasa di level 8.667,733. Sektor perindustrian melaju 2,58%, sektor barang konsumen siklikal naik 2,26% dan sektor teknologi menguat 0,43%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor properti dan real estate turun 1,24%, sektor keuangan melemah 0,81% dan sektor energi koreksi 0,1%. Emiten-emiten kapitalisasi raksasa masih menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham DSSA menjadi beban utama IHSG, ditutup melemah 4,07% di level Rp105.125 per saham, bebani IHSG 19,57 indeks poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,83% di level Rp8.025 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 14,19 indeks poin. Saham-saham lainnya yang menjadi pemberat utama IHSG, diantaranya saham BRPT ditutup melemah 4,65% di level Rp3.280 per saham. Saham Aman ditutup melemah 2,1% di level Rp6.350 per saham. Saham BMRE ditutup melemah 0,98% di level Rp5.050 per saham. Dan saham Bumi ditutup melemah 3,55% di level Rp380 per saham. Dari sisi sentimen dari dalam negeri, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi menetapkan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 80 tahun 2025. Bea keluar tersebut akan mulai berlaku di 23 Desember 2025 setelah ditetapkan di 17 November 2025. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi mineral, khususnya emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor pertambangan. Dalam pasal 3 PMK 80/2025, tarif bea keluar emas ditetapkan berdasarkan harga referensi yang ditentukan Menteri Perdagangan serta jenis emas yang diekspor. Apabila harga referensi emas berada di kisaran $2.800 Amerika hingga kurang dari $3.200 Amerika per troy ounce, tarif bea keluar dikenakan 7,5% hingga 12,5%. Sementara jika harga referensi mencapai $3.200 Amerika per troy ounce atau lebih, tarif bea keluar meningkat menjadi 10 hingga 15% tergantung jenis emas yang diekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Didorong oleh pengeluaran konsumen serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil, ekonomi Amerika Serikat mencatatkan ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan menunjukkan produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 4,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan periode sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mencatat ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ketangguhan pengeluaran konsumen dan dunia usaha, serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil. Berdasarkan laporan Biro Analis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,3%. Angka ini melampaui pertumbuhan 3,8% pada periode sebelumnya yang juga ditopang oleh sektor rumah tangga. BEI seharusnya merilis estimasi awal PDB ini pada 30 Oktober lalu. Namun jadwal tersebut dibatalkan akibat penghentian operasional pemerintah. Biasanya lembaga ini merilis 3 kali estimasi pertumbuhan kuartalan untuk menyempurnakan data. Namun untuk periode menjelang shutdown terlama dalam sejarah kemarin, BEI hanya akan merilis 2 laporan saja. Pasca pengumuman tersebut, surat utang pemerintah terpantau turun, sementara kontrak berjangka ekuitas memperpanjang penurunannya. Laporan yang sempat tertunda ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap menjaga momentumnya hingga pertengahan tahun. Hal ini terjadi saat konsumen terus berbelanja dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang paling memberatkan mulai ditarik kembali. Meski government shutdown diperkirakan akan membebani pertumbuhan kuartal keempat, para ekonom memprediksi pemulihan moderat pada 2026.
Optimisme ini muncul seiring adanya pengembalian pajak bagi rumah tangga serta antisipasi putusan Mahkamah Agung yang mungkin akan membatalkan kebijakan tarif global menyeluruh milik Trump. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammond, menilai The Fed perlu menahan suku bunga untuk sementara waktu guna mengevaluasi dampak pemangkasan 75 basis poin sepanjang 2025. Wacana ini diungkapkan Hammond di tengah inflasi yang masih ganas dan sinyal pelemahan pasar tenaga kerja. Sebelumnya pemangkasan suku bunga terakhir The Fed pada 10 Desember lalu diwarnai 3 suara berbeda, yaitu dissenting votes yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2019. Para pejabat bank sentral masih terbelah mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan, dengan sebagian pembuat kebijakan lebih mengkhawatirkan perlambatan pasar tenaga kerja. Sementara lainnya menilai The Fed perlu memprioritaskan pengendalian inflasi yang masih berada di atas target. Hammond mengatakan ia akan fokus untuk memastikan inflasi dapat kembali ke target, dan menurutnya itu adalah salah satu tujuan utama dan penting untuk diselesaikan oleh The Fed. Usai pemangkasan suku bunga pada Desember, Hammond menyatakan ia lebih memilih kebijakan suku bunga berada pada posisi yang sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan saat ini. PT J Resources Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan dapat mencapai 286,38 juta dolar Amerika atau setara 4,8 triliun rupiah hingga akhir 2025. Ya, target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertinggi sepanjang 2025. Emiten tambang emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk menargetkan penjualan menyentuh level 286,38 juta US dollar atau setara 4,80 triliun rupiah pada tahun penuh 2025. Target tersebut ditetapkan perseroan di tengah laju harga emas dunia yang beberapa kali menyentuh level tertingginya sepanjang 2025. Dengan harga jual rata-rata yang diprediksi senilai 3.300 US dollar per troy ounce dan target produksi mencapai 86.000 ounce, perseroan cukup optimistis membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 21,34% year on year. Manajemen perseroan menyebut kenaikan harga emas yang signifikan terasa pada paruh kedua 2025 berdampak lebih baik kepada kondisi keuangan perseroan. Hal itu pula yang membuat perseroan optimis membukukan catatan positif sepanjang 2025. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan penjualan senilai 221,59 juta US dollar atau setara 3,72 triliun rupiah sepanjang 9 bulan 2025, naik 27,45% year on year. Setelah dikurangi beban umum dan pajak, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 25,80 juta US dollar, naik 478,74% year on year. Berbagi sumber, IDX Channel.